Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2025, dalam masa biasa yang ke-28. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Agung, Engkau menyatakan karya keselamatan bagi kami. Perkenankanlah kami memasuki misteri keselamatan-Mu dan tekun mendengarkan sabda-Mu, sehingga kami dapat mengabdi-Mu dengan setia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 37 sampai 41. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu, lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isimu sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pernahkah kita memperhatikan bagaimana seringkali orang lebih mementingkan penampilan luar daripada hati? Kita bisa dengan rapi dan sopan di luar, tetapi hati kita menyimpan iri, marah, atau kebencian. Injil hari ini menegur kecenderungan sifat-sifat kita itu. Yesus yang sedang diundang makan oleh seorang Farisi justru menyingkapkan kepalsuan. Kamu membersihkan bagian luar dan cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh dengan rampasan dan kejahatan. Melalui sabda Tuhan yang hari ini kita dengar, kita diajak untuk melihat apakah iman kita hanya berhenti pada hal-hal lahiriah, atau kau benar-benar berakar dalam hati yang bersih dan penuh kasih. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, beberapa hal yang kita bisa petik dari kata-kata Yesus pada hari ini. Pertama, Yesus mengkritik sikap Farisi yang mementingkan hal lahiriah. Mereka sibuk mengatur aturan-aturan kecil, misalnya mencuci tangan sebelum makan demi menjaga kesucian ritual. Bukan berarti Yesus menolak kebersihan lahiriah, tetapi ia menegaskan bahwa yang terpenting adalah
kebersihan batin. Apa gunanya tangan yang bersih jika hati kotor oleh kesombongan, iri hati, dan ketamakan? Kita pun sering terjebak dalam sikap serupa. Kita bisa rajin mengikuti misa, berdoa panjang, bahkan bisa sibuk dalam pelayanan, tetapi dalam hati kita masih menyimpan dendam, iri, atau tidak peduli pada orang miskin di sekitar kita. Ritual keagamaan penting, tetapi itu hanyalah sarana untuk mengantar kita pada kasih yang sejati. Kalau berhenti pada bentuk luar, iman kita hanya menjadi iman yang formalitas. Yang kedua, Yesus mengingatkan kita bahwa Allah melihat hati, bukan penampilan luar. Kita tidak bisa menipu Tuhan dengan sikap lahiriah. Di mata manusia, kita mungkin terlihat rohani, tetapi Tuhan tahu isi hati kita. Karena itu, Yesus berkata, "Berilah sedekah dari apa yang ada di dalam, maka semuanya menjadi bersih bagimu." Kata-kata ini berarti, jika hati kita dipenuhi kasih dan kebaikan, maka seluruh hidup kita baik dalam maupun luar akan dipandang bersih di hadapan Allah. Memberi sedekah di sini bukan soal uang, tetapi sikap hati yang rela berbagi, perhatian, waktu, tenaga, dan pengampunan. Orang yang hatinya tulus akan memancarkan kebaikan dalam semua tindakannya, sehingga tidak lagi terjebak pada kepalsuan. Yang ketiga, kita belajar bahwa pertobatan sejati dimulai dari hati. Dunia modern sangat menekankan pencitraan, penampilan, status, dan popularitas. Kadang-kadang kita pun terbawa arus itu. Kita ingin dilihat sebagai orang baik, orang saleh, orang sukses. Tapi Yesus menegur kita, jangan sibuk mempercantik luar, tetap sementara batin kita kosong. Hanya dengan hati yang tulus dan bersih yang nyata, iman kita sungguh hidup. Contoh konkret, lebih baik kita mendoakan dan mengunjungi tetangga yang sakit daripada sekedar mengumbar doa panjang di depan orang lain untuk dipuji. Lebih berharga mengampuni orang yang menyakiti kita daripada sekedar menghadiri misa tanpa pernah membuka hati pada kasih. Lebih bernilai memberi makan satu orang miskin dengan tulus daripada menyumbang besar untuk pamer nama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabdanya hari ini, Yesus menantang kita untuk tidak hanya membersihkan yang luar, tetapi juga membiarkan hati kita disucikan oleh kasih Allah. Ritual keagamaan tetap penting, tetapi bukan tujuan akhir. Tujuan iman adalah hati yang penuh kasih yang mengalir keluar dalam sikap murah hati dan belas kasih. Maka marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita terus memohon rahmat Tuhan agar iman kita tidak berhenti pada tampilan luar, melainkan benar-benar tumbuh dari dalam hati. Dengan demikian, hidup kita menjadi kesaksian nyata tentang kasih Allah yang membersihkan, memperbaharui, dan menyelamatkan. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.